Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Wahyu Pratama dengan NIM 2024 0140 259 akan menjawab soal-soal wajib UK3 AIK 2. Oke, yang soal pertama itu ada menjelaskan prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah itu secara bahasa ialah taat, tunduk, merendahkan diri dan menghambakan diri. Ibadah bukan hanya tindakan ritual, tapi juga merupakan cerminan dari hubungan pribadi antara seorang muslim dengan Tuhannya. Nah, prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama ada keyakinan bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Yang kedua, ibadah harus dilakukan tanpa perantara. Ketiga, ibadah harus didasari oleh ikhlas. Keempat, memelihara keseimbangan antara unsur rohani dan jasmani. Dan yang terakhir itu adalah ibadah dalam Islam diajarkan untuk menjadi mudah dan meringankan beban umat. Soal nomor dua adalah jelaskan hukum meninggalkan sholat pada para pada para pak pada sholat pada menurut para ulama empat mazhab, yaitu jawab jawabannya adalah mazhab Hanafi. Meninggalkan sholat adalah dosa besar tetapi tidak dihukum kafir, bukan murtad. Orang yang meninggalkan sholat dihukum sebagai fasik dan dapat dikenakan hukuman taksir, peringatan atau hukuman yang tidak ditentukan secara pasti. Mazhab Maliki meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar dan dapat dihukumi kafir jika disertai dengan ingkar terhadap kewajiban sholat. Orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i, jika tidak bertobat, dihukum mati sebagai hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Mazhab Syafi'i meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar dan dapat dihukumi kafir jika disertai dengan ingkar terhadap kewajiban sholat. Orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i dihukum mati dengan hukuman had jika tidak bertaubat. Mazhab Hanbali meninggalkan sholat adalah dosa besar dan dihukum kafir murtad jika disertai dengan ingkar terhadap kewajiban sholat. Orang yang meninggalkan sholat dihukum mati dengan hukuman atas perbuatan murtad jika tidak bertaubat. Kemudian soal nomor 3 adalah jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Pertama adalah puasa wajib. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Kewajiban yang dilakukan oleh seluruh umat muslim yang memenuhi syarat wajib. Kemudian ada puasa qadha Ramadan, mengganti hari-hari puasa Ramadan yang terlewat. Ada puasa kafarat, puasa untuk menebus dosa atau pelanggaran hukum tertentu. Puasa nazar, untuk puasa yang dilakukan karena janji atau nazar. Kemudian ada puasa sunnah, yaitu pertama puasa Senin Kamis, puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid, puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Hijriah. Puasa Daud, puasa yang dilakukan dengan pola sehari berpuasa, sehari tidak, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian ada puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, ada puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan yang terakhir adalah puasa di bulan Sya'ban, yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban. Dan yang nomor 4 adalah jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri, berupa makanan pokok seperti beras atau lainnya per orang. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal yang dikeluarkan dari harta yang mencapai nisab, yaitu atau batas maksimal adalah haul masa kepemilikan dan haul masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan umum atau amal, dan sedekah adalah pemberian yang dilakukan dengan niat tulus berupa baik berupa harta maupun tindakan baik lainnya. Wakaf adalah pemberian harta yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk kepentingan umum secara permanen. Dengan tata cara perhitungan zakat mal, zakat dagangan, dan zakat pertanian. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Nisabnya adalah 85 gram emas atau setara dengan nilai uangnya. Zakat mal yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari total nilai harta yang telah mencapai nisab tersebut. Kemudian ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan merupakan bagian dari zakat mal yang dikenakan atas harta yang diperoleh dari aktivitas perdagangan.
Perhitungannya adalah dengan menghitung total aset lancar usaha, yaitu modal ditambah untung ditambah piutang, kemudian dikurangi kewajiban jangka pendek atau hutang. Jika selisih aset lancar dan kewajiban jangka pendek tersebut telah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakat sebesar 2,5% dari selisih tersebut. Dan yang terakhir adalah zakat pertanian. Zakat pertanian ini dikenakan atas hasil panen tanaman yang mencapai hisab. Hisabnya bervariasi dengan jenis tanaman. Namun secara umum nisab untuk tanaman pokok adalah 653 kilo 5 atau 5 wasak atau setara dengan 520 kg beras. Besaran zakat pertanian berbeda tergantung jenis irigasi. Yang pertama adalah irigasi alami, tanaman yang diairi hujan, sumber air alami, zakatnya adalah 10% dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Kemudian ada irigasi buatan. Nah, tanaman yang diairi dengan sarana irigasi ini, zakatnya adalah 5% dari hasil panen yang telah mencapai nisab. Kemudian jelaskan tentang 8 kriteria asnaf menurut Muhammadiyah. Asnaf ini adalah istilah untuk menyebutkan golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, fakir yang memiliki karakteristik orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, orang yang mengalami kemiskinan multidimensi, difabel, lansia yang tidak memiliki penghasilan, orang yang kehilangan harta benda karena bencana, orang yang tidak memiliki biaya pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada miskin. Nah, miskin ini orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Terus ada orang yang kekurangan modal untuk usaha, orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan untuk berobat. Ada lagi orang yang tidak memiliki biaya pengurusan jenazah, ataupun orang yang tidak memiliki biaya untuk bersekolah. Kemudian yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang bertugas mengelola zakat mulai dari pengumpulan hingga pembagian. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Dan ada rikob. Rikob ini adalah zakat yang diberikan untuk memerdekakan budak. Tapi ini sekarang sudah tidak terlalu ada. Dan ada al-ghanimin. Al-ghanimin ini adalah zakat untuk melunasi orang-orang yang memiliki hutang atau yang tidak mampu melunasinya. Kemudian ada fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Bisa arti dalam pejuang agama, pendakwah, pengajar agama, atau lembaga keagamaan lainnya. Kemudian ada yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang perjalanan jauh dengan untuk tujuan baik. Contohnya bekerja, belajar, dakwah, dan lain-lainnya. Jadi itu saja untuk jawaban dari OK3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.